Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Livia Muzafarudin dari kelompok 1 dan teman-teman saya ada Karina, Anissa, Andika, Wahdini, dan Kamila akan menjelaskan tentang struktur ilmu-ilmu sosial. Nah, apa aja yang akan dibahas dalam materi ini? Ada pengertian, karakteristik, struktur, dan lain-lain. Kalau gitu, langsung aja kita ke pembahasannya. Menurut Abu Ahmadi, IPS ialah bidang studi yang merupakan paduan fusi dari sejumlah disiplin ilmu sosial. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa materi IPS diambil dari berbagai disiplin ilmu sosial, seperti geografi, sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi sosial, ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu-ilmu sosial lainnya yang dijadikan sebagai bahan baku bagi pelaksana program pendidikan dan pengajaran di sekolah dasar dan menengah. Menurut Astawa, ilmu sosial ialah bidang-bidang keilmuan yang mempelajari manusia di masyarakat dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Dufty mengemukakan bahwa ilmu sosial yang paling tidak memiliki 4 ciri sebagai berikut. Yang A, merupakan pengetahuan yang terorganisir yang mengkaji hubungan-hubungan. Yang B, pengetahuan yang terorganisir tersebut adalah pengetahuan valid dan dapat diteliti dalam arti terbuka untuk dikaji ulang dengan metode yang sama. Yang C, teori dan peta konsep pengetahuan tersebut diperoleh dari kajian ilmiah melalui tahapan-tahapan tertentu. Yang D, muara dari penelitian dapat digeneralisasikan untuk mendapatkan teori, konsep, hukum, maupun dalil dalam pengetahuan sosial. Pengkajian yang dilakukan berkisar antara hakikat nilai, hakikat realitas sosial, dan hakikat kemajuan pengetahuan. Yang selanjutnya, karakteristik ilmu-ilmu sosial. Menurut Numan Santori, karakteristik ilmu-ilmu sosial itu ada 4. Yang pertama, disiplin ilmu sosial yang diorganisasikan secara sistematis dan ilmiah. Yang kedua, disiplin ilmu berisikan sejumlah teori dan generalisasi yang handal dan kuat sehingga dapat diuji kebenarannya. Yang ketiga, disiplin ilmu sosial disebut juga struktur disiplin ilmu atau fundamental ide. Yang keempat, teori dan generalisasi dalam struktur disebut pula pengetahuan yang dicapai lewat pendekatan konseptual atau sintaktis, yaitu lewat proses bertanya, berhipotesis, pengumpulan data, atau juga bisa disebut observasi atau eksperimen. Dalam IPS, kita mengenal konsep dan generalisasi. Begitu pula, konsep dan generalisasi ini terdapat dalam struktur ilmu-ilmu sosial. Konsep secara sederhana dapat diartikan sebagai penamaan atau pemberian label untuk sesuatu yang membantu seseorang dalam mengenal, mengerti, dan memahami. Sedangkan generalisasi berasal dari kata general yang artinya umum. Jadi, generalisasi merupakan sebuah pengambilan kesimpulan secara umum dari sebuah informasi. Akan menjelaskan tentang struktur ilmu-ilmu sosial. Yang pertama yaitu struktur disiplin antropologi. Secara konsep, antropologi mempelajari tentang kebudayaan, sifat-sifat budaya, keluarga kecil, artefak, dan masih banyak lagi. Contoh dari generalisasinya yaitu kebudayaan membuat manusia berinteraksi dengan sesamanya dan juga dengan lingkungan fisiknya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini adalah struktur disiplin ekonomi. Secara konsep, ekonomi mempelajari tentang jumlah permintaan, jumlah penawaran, produsen, kebutuhan konsumsi, kelangkaan, dan lain-lain. Contoh dari generalisasinya adalah dengan perubahan teknologi sering mengakibatkan peningkatan produktivitas dan perubahan dalam jenis barang yang dihasilkan, yaitu struktur geografi. Secara konsep, geografi mempelajari tentang bentuk tanah, sumber-sumber alam, sumber-sumber air, peta, simbol peta, dan lain sebagainya. Contoh dari generalisasinya adalah karena pembangunan ekonomi, manusia terus-menerus mengubah permukaan bumi. Contohnya dengan membuka lahan, membangun jembatan, membangun bendungan, mengotori air, mengotori udara, dan lain sebagainya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Andika.
Struktur sejarah. Dalam struktur sejarah, terdapat konsep dan generalisasi. Konsep-konsep sejarah meliputi perubahan, waktu, masa lampau, sebab akibat, peristiwa sejarah, dan lain sebagainya. Generalisasi struktur sejarah meliputi: pertama, perubahan yang terus-menerus telah menjadi kondisi yang umum bagi masyarakat. Kedua, peristiwa masa lampau mempengaruhi peristiwa masa kini. Artinya, peristiwa yang saat ini terjadi adalah efek dari peristiwa di masa lalu. Dan yang ketiga, orang-orang yang ingin memahami peristiwa masa kini harus juga memahami peristiwa masa lalu. Karena, kembali ke poin kedua, peristiwa masa lalu mempengaruhi peristiwa masa kini. Struktur politik. Konsep politik meliputi organisasi, masyarakat, pemerintah, kekuasaan, dan hal yang berhubungan dengan kenegaraan. Generalisasi dari struktur politik adalah: pertama, jika pemerintahan ingin bertahan lama, maka harus memperhatikan masalah alokasi sumber-sumber langka, pembuatan kebijakan, serta membentuk peraturan dan pengawasan. Kedua, kebebasan politik merupakan ide yang dapat dilaksanakan apabila diimbangi dengan tanggung jawab politik. Struktur psikologi. Konsep psikologi meliputi pemecahan masalah, ingatan, situasi belajar, kemampuan kognitif, dan pengkondisian kelas. Generalisasi dari struktur psikologi diantaranya: pertama, perilaku lebih memungkinkan untuk dipelajari dan diulang kembali apabila individu mendapatkan hadiah. Artinya, hadiah tersebut dijadikan sebagai faktor yang mempengaruhi pola adiktif seseorang dalam mendapatkan sesuatu. Kedua, perilaku individu merupakan sebuah fungsi dari interaksi antara faktor pembawaan dan faktor lingkungan. Artinya, faktor pembawaan dan lingkungan mempengaruhi perilaku individu. Struktur sosiologi. Konsep dari struktur sosiologi diantaranya adalah masyarakat, keluarga, ras, peran-peran sosial, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan sosial. Generalisasi dari struktur sosiologi diantaranya adalah: pertama, perbedaan dalam nilai dalam suatu kelompok dapat memicu tindakan kekerasan atau konflik. Yang kedua, aturan dalam masyarakat perlu dipertahankan karena aturan tersebut dibuat untuk kesejahteraan bersama. Yang ketiga, dalam suatu organisasi sosial, apabila perbedaan tidak dapat terselesaikan, maka akan terjadi perpecahan. Dalam kasus ini, dapat kita nilai bahwasanya nilai-nilai kesatuan itu perlu ditanamkan dalam sebuah organisasi sosial. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan ilmu pengetahuan sosial dengan ilmu-ilmu sosial. Nah, yang pertama yaitu hubungan ilmu pengetahuan sosial dengan geografi. Materi yang diambil di sini yaitu tentang bumi, tentang garis bujur, garis lintang, lingkungan, serta interaksi manusia dengan lingkungan. Dan juga menelaah suatu gejala yang dihubungkan dengan aspek maupun geografi, sehingga dapat mengungkapkan masalah itu lebih jauh, yaitu hubungan ilmu pengetahuan sosial dengan ekonomi.
Nah, di sini materi yang diambil terkait dengan usaha manusia mencapai kemakmuran, sehingga dapat mendidik para siswa untuk dapat memanfaatkan sumber daya dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu hubungan ilmu pengetahuan sosial dengan ilmu politik. Materi yang diambil yaitu membahas tentang usaha manusia dalam mengorganisir kekuasaan yang mengatur manusia serta menyelenggarakan kepentingan rakyat dan bangsa. Yaitu hubungan ilmu pengetahuan sosial dengan ilmu sejarah. Materi yang diambil terkait dengan cara hidup manusia dalam kurun waktu masa lalu. Nah, dengan demikian kita akan mampu memperhitungkan kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Kan siswa mampu memahami peristiwa yang terjadi di masa lampau sampai saat ini. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. IPS dan antropologi. Nah, antropologi itu mempelajari manusia untuk memperoleh pemahaman mengenai warna bentuk fisik, masyarakat, dan kebudayaannya. Tujuannya apa? Untuk menemukan prinsip umum mengenai gaya hidup manusia dan memahami manusia sebagai kelompok tertentu. Selanjutnya, hubungan IPS dan sosiologi. Ini mempelajari masyarakat secara umum dan hubungan antar individu dan masyarakat. Selanjutnya, hubungan IPS dan ilmu hukum. Ini tentang peraturan-peraturan dalam masyarakat untuk bersosialisasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sekian dari saya dan kelompok saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.